Sobat Alkindi, kembali lagi di channel Alkindi's Event. Kali ini kita akan bahas apa sih pantangan untuk para penderita pembesaran prostat atau BPH. Yuk kita bahas. Pembesaran kelenjar prostat sangat berkaitan dengan hormon testosteron. Testosteron merupakan hormon steroid dari kelompok androgen pada pria. Hormon ini memiliki peranan penting dalam pembentukan organ reproduksi, seperti testis dan prostat. Pada setiap pria, testosteron yang diproduksi 98% terikat dalam globulin, dan 2%-nya terdapat dalam jaringan atau disebut dengan testosteron bebas. Testosteron bebas inilah yang akan mudah masuk ke dalam sel prostat, dan akan berubah menjadi dehidrotestosteron akibat adanya pengaruh enzim 5-alfa reduktase. Dehidrotestosteron memiliki kemampuan untuk menembus inti sel prostat dan merangsang sel prostat untuk melakukan transkripsi, yang mengakibatkan hiperplasia sel prostat atau bertambahnya jumlah sel prostat. Namun, karena jumlah sel yang mengalami pertambahan sedikit, maka sel tersebut mengalami apoptosis atau bunuh diri. Pada laki-laki lanjut usia, kadar globulin dalam tubuhnya akan menurun, sehingga jumlah testosteron yang terikat dengan globulin juga ikut menurun. Hal inilah menyebabkan testosteron yang ada pada jaringan atau testosteron bebas menjadi jauh lebih banyak. Akibat banyaknya testosteron bebas pada jaringan, menyebabkan semakin banyaknya dehidrotestosteron yang masuk ke dalam sel prostat, dan menyebabkan transkripsi yang merangsang hiperplasia atau bertambahnya jumlah sel prostat. Namun, proses apoptosis atau bunuh diri sel prostat tidak mampu lagi terkejar. Tingginya proses hiperplasia sel prostat yang tidak diikuti dengan apoptosis sel prostat dalam jumlah besar menjadi penyebab terjadinya pembesaran kelenjar prostat atau BPH. Anda sudah operasi prostat, tapi masih merasakan keluhan yang sama seperti kencing tersendat dan sering buang air kecil? Anda sudah mulai putus asa? Jangan khawatir, kami memiliki solusi yang tepat untuk keluhan pembesaran prostat Anda. Klinik Alkindi membuktikan kesembuhan Anda secara klinis seperti pasien berikut. Volume prostat dari 63,38 cm3 turun menjadi 12,72 cm3, di mana volume normalnya adalah kurang dari 20 cm3. Pasien sembuh dalam waktu 4 bulan saja. Segera konsultasikan ke nomor 0819 820 221 atau datang langsung ke Klinik Alkindi Herbal. Di Klinik Alkindi, pengobatan pembesaran prostat tidak semata-mata dengan obat herbal saja, melainkan harus diikuti dengan pola makan yang baik agar tidak terjadi pembesaran prostat kembali. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari ketidakseimbangan hormon akibat bertambahnya usia pada pria. Supaya tidak memperparah kondisinya, pasien penderita pembesaran prostat sebaiknya menghindari beberapa jenis makanan. Yang pertama adalah buah-buahan. Buah-buahan seperti durian, duku, kelengkeng, rambutan, sawo, kedondong, nanas, nangka, dan pisang. Dan seluruh buah-buahan yang memiliki rasa manis harus dihindari oleh para penderita BPH. Mengapa? Karena buah-buahan yang memiliki rasa manis mengandung karbohidrat tinggi, di mana karbohidrat dapat memicu pembesaran pada prostat, karena dapat merangsang pertumbuhan sel-sel abnormal pada prostat. Selain itu, buah-buahan yang memiliki rasa manis juga dapat merangsang terjadinya peradangan atau prostatitis. Pada penderita pembesaran prostat, peradangan sangat rentan sekali terjadi. Jadi, pada penderita pembesaran prostat, sama sekali nggak boleh makan buah dong. Nah, jawabannya masih boleh. Tapi, Anda harus memilih buah-buahan yang tidak terasa manis dan mengandung antioksidan tinggi, seperti biji-bijian. Contohnya, biji anggur, biji hitam pada pepaya, tomat, buah delima, kiwi, stroberi, chia seed, dan lain-lain. Hasil penelitian dari Journal of Cancer Metastasis and Treatment pada tahun 2017 menyebutkan bahwa biji hitam pada pepaya memiliki potensi untuk mengurangi pertumbuhan sel prostat.
Adapun konsumsi biji putih pada pepaya harus dihindari karena dapat menstimulus sel kanker yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang harus dihindari kembali adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang mede, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang panjang. Bahkan tempe harus dihindari. Kenapa? Karena kacang-kacangan mengandung asam folat. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh International Journal of Biomedicine and Public Health menyatakan bahwa mekanisme peranan asam folat sebagai agen karsinogenis meliputi perubahan metilasi DNA dan RNA, kerusakan integritas dan stabilitas DNA, gangguan pada sistem perbaikan DNA. Selain itu, asam folat dapat memicu terjadinya angiogenesis yang akan menyebabkan tumor lebih cepat berkembang dan menyebar. Yang harus dihindari selanjutnya adalah minuman. Jenis minuman yang harus dihindari yaitu minuman bersoda, kopi, minuman beralkohol, dan jus yang terasa manis. Minuman bersoda, beralkohol, dan jus memiliki kandungan gula yang tinggi. Sebuah jurnal dari Sorbonne, Prancis menyatakan bahwa sugar drink atau minuman manis berkaitan dengan risiko seluruh kanker dan kanker payudara. 100% jus buah juga berkaitan dengan risiko seluruh kanker. Sedangkan kopi meskipun tanpa tambahan gula, susu, creamer tetap harus dihindari. Karena pada penderita pembesaran prostat biasanya akan terjadi gejala sering kencing dan kencing tersendat. Mengkonsumsi kopi akan merangsang terjadinya natriuresis dan diuresis atau peningkatan produksi urin, sehingga gejala pada penderita BPH akan semakin bertambah. Dan pada sebagian orang yang sensitif terhadap kafein akan merasakan gejala yang kurang nyaman akibat peningkatan detak jantung. Selain itu, pada penderita gangguan lambung juga harus hati-hati, karena kafein yang terkandung dalam kopi dapat merangsang produksi asam lambung, yang dapat memicu terjadinya gastritis. Selanjutnya, terdapat jenis makanan yang harus dihindari. Jenis makanan yang harus dihindari adalah yang pertama adalah jeroan, kedua, bakso, mie ayam, atau air kaldu, ketiga, gorengan bertepung atau makanan garing, keempat, paha, sayap, hati, dan kulit ayam. Makanan-makanan tersebut mengandung lemak yang tinggi. Lemak atau lipid memiliki peranan penting dalam signaling atau komunikasi sel dan berfungsi sebagai second messenger dan sebagai hormon. Konsumsi lemak tinggi dapat berkontribusi pada gangguan metabolisme lipid dalam darah. Kondisi ini dapat meningkatkan pertumbuhan prostat secara tidak langsung. Perubahan metabolisme lipid dapat mempengaruhi banyak proses seluler, termasuk pertumbuhan sel, proliferasi, diferensiasi, dan motilitas. Yang kelima, makanan yang terlalu manis. Makanan manis seperti gula tebu, gula aren, gula buatan, atau karbohidrat lainnya dapat memicu pertumbuhan sel tumor. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Nutrition and Metabolism yang berjudul Is There a Role for Carbohydrate Restriction in the Treatment and Prevention of Cancer? Menunjukkan bahwa hasil metabolisme glukosa dapat merangsang beberapa pemicu kanker seperti proliferasi sel, sinyal anti-apoptosis, perkembangan siklus sel, dan angiogenesis. Selain itu, pada penelitian yang sama dikatakan bahwa sel tumor memiliki kebutuhan glukosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel jinak pada jaringan yang sama. Artinya, mengkonsumsi karbohidrat dan hasil akhirnya adalah gula dapat memicu perkembangan sel tumor lebih cepat. Menghindari konsumsi gula dapat membantu memperlambat pertumbuhan dari sel abnormal, dalam hal ini adalah sel prostat. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan sekresi insulin, di mana peningkatan sekresi insulin akan merangsang signal daripada tumorigenesis atau perkembangan sel tumor. Keenam, makanan cepat saji. Dan yang ketujuh, makanan laut atau seafood. Yang kedelapan, seluruh daging merah, contohnya daging sapi dan kambing. Daging merah seperti daging sapi, daging kambing, dan yang lainnya sebaiknya dihindari oleh penderita prostat. Karena daging merah mengandung hormon eksogen, di mana makanan yang mengandung hormon eksogen dapat berpengaruh pada peranan hormon endogen di dalam tubuh.
Saat terjadi ketidakseimbangan hormon testosteron pada penderita pembesaran prostat, intake hormon eksogen yang terkandung dalam daging merah dapat memperparah kondisi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian National Institute of Health yang berjudul Egg, Red Meat, and Poultry Intake and Risk of Lethal Prostate Cancer in the Prostate-Specific Antigen Era, Incident and Survival, menerangkan bahwa asupan daging merah dan daging olahan dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko kanker prostat hingga 30%. Yang kesembilan, makanan yang ber-MSG. Makanan yang mengandung MSG atau monosodium glutamat atau lebih dikenal dengan micin, penyedap rasa ternyata dapat memicu tumor loh. Pada penderita BPH yang terjadi adalah adanya pembesaran abnormal pada sel prostat. Pembesaran abnormal pada tubuh dikenal dengan istilah tumor. Tentu saja bisa menjadi ganas dan berubah menjadi kanker prostat. Dalam sebuah jurnal yang berjudul A Review of the Alleged Health Hazard of Monosodium Glutamate mengungkapkan bahwa MSG terbukti berkontribusi dalam perkembangan tumor dan bersifat tumorigenesis pada manusia. 10. Minyak goreng dengan pemakaian lebih dari 1 kali. 11. Gula. 12. Suplemen vitamin C dosis tinggi. Mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi dapat berisiko terjadinya batu pada traktus urinarius. Sedangkan suplemen kalsium dapat menyebabkan deposit kalsium atau kalsifikasi sehingga terjadi pengerasan pada kelenjar prostat. Jadi sebaiknya hindari mengkonsumsi kedua suplemen ini dalam dosis tinggi. Selain itu, ada kebiasaan yang juga harus Anda ubah, ya seperti merokok, tidur di atas jam 10, atau bahkan begadang, dan ngemil makanan dan minuman yang manis, seperti kue-kue basah, cookies, bolu, roti, harus Anda hindari. Dan untuk mempercepat kesembuhan, Anda tetap harus mengkonsumsi buah tomat 6-12 buah per hari. Hindari penggunaan gula jagung atau sweetener karena bersifat karsinogenik dan dapat memicu terjadinya kanker. Hindari makanan yang manis karena kebiasaan tersebut dapat membantu dari proses kesembuhan pembesaran prostat. Selain itu, ubah pola hidup Anda. Jangan merokok, tidur di tepat waktu, minum air demineral, dan rajin berolahraga. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar kalian dapat menerima informasi terbaru mengenai kesehatan. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih.